Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada siang hari ini kita bertemu lagi di program edukasi via online dari GK Invest Cabang Semarang. Untuk siang ini kita akan membahas mengenai peluang di emas ya, di perdagangan emas atau XAU USD menjelang tahun baru Cina atau Imlek. Bersama saya Rudi Oktrianto dari tim R&D GK Invest Cabang Semarang. Hari ini hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022. Nah, sebelum kita menuju ke materi, kita sedikit mengupas mengenai berita fundamental atau data ekonomi yang akan dirilis untuk hari ini. Nah, untuk tadi pagi ada Bank Sentral Amerika merilis mengenai kebijakan moneter atau merilis hasil rapat anggota Bank Sentral berkaitan dengan kebijakan moneter, kemudian dari sudut pandang perekonomian di Amerika, meliputi ada sektor tenaga kerja, kemudian ada sektor lapangan pekerjaan, ada inflasi, kemudian mengenai suku bunga, itu dibahas dan disampaikan ketika pers conference dari Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell. Nah, untuk ini saya sudah mengupas ya, saya tarik kesimpulan. Sebentar saya share dulu ya. Saya share screen dulu. Nah, untuk hasil FOMC tadi pagi dirilis. Dan meeting selama dua hari Selasa Rabu dan Kamis pagi mulai dirilis. Untuk hasil FOMC saya simpulkan dan disampaikan ketika pers conference Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell. Jadi sang gubernur juga menyampaikan akan segera memperbaiki di sektor tenaga kerja dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Nah, seperti itu. Jadi sektor jumlah pengangguran yang ada di Amerika ini masih banyak ya, masih banyak. Jadi perlu untuk dikurangi atau untuk ditekan kembali di tengah kondisi pandemi COVID Omicron yang juga melanda di Amerika, juga menjadi perhatian dari Bank Sentral Amerika. Kemudian sektor tenaga kerja juga tentu saja lapangan pekerjaan juga terkena imbasnya karena kasus meningkatnya penderita Omicron yang ada di Amerika. Nah, ini PR bagi Bank Sentral Amerika untuk memperbaiki di sektor tenaga kerja dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya supaya mengurangi jumlah tenaga kerja di Amerika. Kemudian yang kedua, adanya kesepakatan, maksudnya ada kesepakatan itu antara anggota Bank Sentral atau anggota membuat kebijakan di Bank Sentral Amerika ini membuat kesepakatan secara terbuka untuk segera menaikkan suku bunga. Jadi setiap pertemuan mereka akan membahas mengenai suku bunga. Nah, ini cukup menarik di sini dan diperkirakan sih dari beberapa analis, saya baca di beberapa website juga memprediksikan atau menganalisakan bahwa di bulan Maret nanti, di pertemuan Bank Sentral anggota Bank Sentral Amerika di bulan Maret, kemungkinan Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, ada yang beragam versi, ada yang kenaikannya 25 basis poin, ada yang 50 basis poin. Nah, seperti itu. Tapi itu pun nanti akan kita lihat di bulan Maret atau bulan ketiga di tahun 2022. Kemudian rencana Bank Sentral untuk menaikkan suku bunga juga pada pertemuan bulan Maret ini memang sudah ada planning ya, ada rencana dari anggota Bank Sentral dan sudah diprediksikan beberapa analis perbankan juga sih ya mengenai rencana Bank Sentral Amerika untuk menaikkan suku bunga di tengah kondisi meningkatnya pandemi Omicron COVID-19 di Amerika dan
ketidakpastian data ekonomi. Nah, data ekonomi ini beberapa data ekonomi memang masih di bawah apa ya, masih di bawah standar atau masih di bawah target dari bank sentral untuk menaikkan suku bunga, tapi tetap bahwa bank sentral ini akan tetap untuk menaikkan suku bunga di tengah kondisi apapun, karena juga ingin ingin mengangkat beberapa sektor perekonomian yang saat ini masih dianggap lemah di Amerika. Nah, seperti itu. Kemudian untuk inflasi, nah inflasi juga sikap optimis yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika ketika melakukan pers conference ini juga cukup optimis sekali kalau inflasi di Amerika di sepanjang tahun ini, sepanjang tahun 2022 ini akan diredam dengan kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nah, itu dari saya kutip dari pers conference-nya yang dilakukan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Jerome Powell yang tadi pagi melakukan pidato atau pers conference jam 2:30. Jadi intinya dari pembicaraan atau pers conference yang disampaikan beliau ini cenderung lebih ke hawkish dolar ya. Hawkish dolar itu berarti penguatan untuk USD, US dollar. Dan hal ini juga kita lihat dengan beberapa instrumen yang berlawanan dengan USD mengalami pelemahan. Nah, mengalami pelemahan antara lain ada emas, perak, kemudian ada pound sterling, euro, Aussie. Ini pada posisi melemah atau penguatan US juga masih berlangsung. Tadi sepanjang sesi perdagangan sesi perdagangan Asia dan dilanjutkan siang ini di sesi perdagangan Eropa. Nah, tapi kita nggak tahu nih nanti malam apakah di sesi perdagangan Amerika USD masih melakukan penguatan seiring pasca Bank Sentral Amerika merilis suku bunga dan kebijakan moneternya. Nanti akan kita lihat nanti malam karena nanti malam pun juga ada beberapa data ekonomi yang akan dirilis dan ini pun juga akan berpengaruh terhadap pergerakan mata uang dolar Amerika dan akan memengaruhi instrumen trading yang berlawanan dengan USD. Ada antara lain ada XAUSD atau komunitas yang lainnya SAG, kemudian juga ada pound sterling USD, GBP USD, ada Aussie, ada Euro dan lain sebagainya. Nah, untuk nanti malam sebelum kita lanjut ke materi ya, kita lihat untuk fundamental di malam berita-berita data ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap USD yaitu ada pemesanan barang tahan lama. Itu nanti akan dirilis jam 20:30. Diprediksikan kemungkinan ada pelemahan ya. Kemungkinan ada pelemahan dari data bulan kemarin 0,8%, untuk laporan bulan ini diperkirakan turun ke 0,4%. Kemudian di saat yang bersamaan di jam 20:30 juga nanti malam akan dirilis PDB ya, produk domestik bruto itu yang kuartal. Nah, diperkirakan untuk produk domestik bruto kuartal ini ada penguatan dari 2,3% ke 5,5%. Kemudian masih di jam 20:30 itu nanti ada klaim pengangguran awal itu diprediksikan ada penurunan dari minggu kemarin 286.000, diprediksi untuk bulan ini itu sekitar 260.000. Untuk aktualnya nanti kita akan lihat karena data ekonomi ini dirilis secara bersamaan, ada PDB, ada klaim pengangguran, ada pemesanan barang tahan lama yang nanti akan dirilis secara bersamaan jam 20:30. Kemudian ada penjualan rumah baru, itu dirilis jam 10 malam, diperkirakan jumlah rumah yang terjual itu ada
kenaikan ya dari minus 2,2% ke minus 0,2%. Nah, seperti itu. Oke, itu untuk data ekonomi yang perlu kita perhatikan. Jadi intinya jam 20.30 kita harus mencermati apa namanya data ekonomi, pergerakan di MetaTrader 5, dan jam 20.00 atau jam 10 malam waktu Indonesia bagian barat kita juga perlu mencermati instrumen trading yang ada di MetaTrader 5 GK Nah, seperti itu. Oke, kita langsung ke materi. Apakah kita perlu melakukan pembelian emas menjelang tahun baru Cina atau Imlek? Nah, ini karena cukup menarik sekali. Berdekatan dengan Imlek, karena Imlek besok Selasa ya. Selasa minggu depan tanggal 1 Februari. Dan tadi pagi juga ada Bank Sentral Amerika merilis mengenai kebijakan moneternya, membuat harga emas sempat terdorong turun sampai pagi ini ya. Pagi ini ke level 09 dari harga tertingginya 1821, harga terendah 1809, dan saat ini running di 1814. Nah, kita lihat dulu nih sejarahnya nih. Perlukah kita perlu membeli emas menjelang Imlek atau setelah Imlek? Nah, untuk pergerakan emas sendiri dari tahun 2011 ya, 2011 ke 2020 yang terakhir itu 2019 turun, 2020 turun, 2021 juga naik ya. Naik 2019 naik, 2020 turun. 2021 ini belum saya masukkan, ini ada penurunan karena kasus Omikron COVID-19 ini yang sempat membuat orang seluruh dunia ini lebih suka memegang uang cash daripada mereka menginvestasikan ke emas. Nah, seperti itu. Jadi biasanya kalau situasi dunia geopolitik sedang kurang sehat atau sedikit terganggu tuh biasanya orang-orang lebih memilih ke emas sebagai aset safe haven. Nah, cuman kali ini case-nya sedikit berbeda. Kalau kita lihat di pergerakan emas bulan Januari dari 2012 sampai 2000, saya agak besarkan ya supaya kelihatan ya. Nah. Bentar, saya besarkan dulu supaya slide-nya kelihatan ya. Nah, kalau di pergerakan emas di bulan Januari nih, khusus bulan Januari ya, sampai akhir Januari, 31 Januari atau sampai tanggal 1 Februari. Sepanjang tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2021, tahun lalu, khusus bulan Januari saja, itu yang penurunan terjadi di tahun 2021 kemarin. Dari tahun 2014 sampai tahun 2020, berarti ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tahun berturut-turut. Di bulan Januari harga emas naik. 7 tahun berturut-turut. Cuman khusus di tahun 2021 tahun lalu, harga emas turun. Karena waktu itu perusahaan farmasi lagi gencar-gencarnya merilis mengenai vaksin ya, mengenai vaksin yang sudah ditemukan. Jadi ada Pfizer, kemudian ada Moderna, kemudian vaksin yang masih dalam uji coba dari Johnson & Johnson dan lain sebagainya. Ada beberapa perusahaan farmasi termasuk Sinovac yang digunakan di Indonesia ya. Nah, jadi hal ini membuat orang-orang lebih cenderung memilih untuk memegang uang cash, sehingga membuat bulan Januari 2021 pergerakan harga emas kecenderungan turun sekitar 85 poin lah ya, 85 poin. Tapi sebelumnya di 7 tahun berturut-turut setiap bulan Januari harga emas naik. Nah,
apakah di tahun 2022 ini harga emas kembali naik seperti tahun 2014 sampai 2020. Nah, nanti kita akan lihat pergerakannya karena di tahun ini pun juga pas kebetulan Bank Sentral tadi pagi merilis mengenai kebijakan moneter dan lebih cenderung ke hawkish USD. Nah, penguatan untuk USD. Jadi membuat harga emas terdorong naik, terdorong turun, terdorong turun atau melemah sampai sesi Eropa siang ini. Nah, ini pergerakannya seperti ini ya. Saya kutip dari Season X, jadi apa namanya datanya juga lengkap sekali. Ke bulan Januari ya, bulan Januari. Nah, kita lanjut ke bulan Februari nih. Nah, bulan Februari nih. Jadi kalau biasanya orang-orang melihat pasca Imlek biasanya banyak orang borong-borong emas nih. Nah, kita lihat historinya, kita lihat sejarahnya. Jadi pergerakan emas sepanjang bulan Februari dari tahun 2021 sampai dari 2011 sampai 2021. Ini kalau kita lihat emas selama bulan Februari itu terjadi penurunan berturut-turut dari tahun 2018. Nah, Februari 2018 harga emas turun sekitar 30 poin. Kemudian 2019 turun sekitar 6 poin. 2017 turun. 2018 turun, 2019 turun, 2020 juga harga emas juga turun. 2021 turunnya juga semakin panjang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan vaksin ya, ditemukan vaksin. Jadi berefek dari bulan Januari turun, Februari juga ikut turun. Nah, turunnya pun lebih dalam ini ya, lebih panjang, yaitu sekitar 137 poin sepanjang bulan Februari di tahun 2021. Nah, penurunan. Jadi kalau orang mengatakan menjelang Imlek, orang-orang mungkin pegang uang cash ya, kalau menurut saya belum tentu juga sih ya. Kita juga perlu lihat sejarahnya juga nih. Apakah sebelum atau setelah Imlek ini harga emas naik? Nah, kita juga perlu cek sejarahnya dulu supaya kita tahu nih, apakah kita perlu untuk melakukan pembelian emas atau malah justru kita melakukan sell di emas. Nah, kita juga perlu lihat. Nah, ini untuk historinya di bulan Februari ya. Khusus bulan Februari 4 tahun terakhir turun berturut-turut. 4 tahun mengalami penurunan. Nah, penurunan dari 2018, 2019, 2020 dan 2021. Ini harga emas terdorong untuk turun. Nah, gitu. Dan Februari pun juga penurunannya lebih panjang daripada bulan Januari nih ya. Januari ada sekitar 85 poin, tapi di Februari turunnya sampai di sekitar 137 poin. Jadi cukup lumayan dalam sekali. Kemudian, nah yang perlu kita cermati di sini nih, sesudah tahun baru dan sesudah Imlek. Nah, jadi setelah tahun baru Masehi, kemudian sesudah tahun baru Cina, apakah harga emas naik? Kita lihat dulu nih. Nah, kita lihat sejarahnya maksudnya, kita lihat sejarahnya. Ini saya mengutip dari 2012 awal Januari sampai pertengahan Februari ya. Pertengahan Februari tanggal 20-an lah ya, 20-an. Berarti kan setelah Imlek ya, sesudah Imlek. Itu dari 2012 sampai 2021 itu penurunannya cuma 2 kali. Yaitu tahun 2013 dan 2021. Di 2021 itu penurunannya karena ditemukan vaksin. Nah, jadi orang-orang lebih suka pegang uang cash dan mereka lebih cenderung berinvestasi ke saham ya, ke aset instrumen yang berisiko ketimbang instrumen yang aman seperti emas. Jadi mereka lebih memilih ke instrumen yang berisiko seperti saham.
Dan banyak orang yang suka juga memegang uang cash. Jadi membuat harga emas pun sempat terdorong turun sampai 138 poin di tahun 2021. Padahal sebelumnya di 7 tahun terakhir itu harga emas itu naik dari 2014 92 poin, 2019 2015 18,7 poin, 2016 sekitar 134 poin, 2017 76,9 poin, 2018 15,10 poin, 2019 63,80 poin, dan 2020 sekitar penurunan sekitar 92,40 poin 40, jadi 94 poin, 92 poin. Dan di tahun 2021 tahun kemarin di bulan awal Januari sampai sesudah Imlek itu harga emas turun. Nah, itu jadi cukup gencar sekali ya penurunan harga emas ini karena terdorong oleh apa namanya vaksin COVID. Jadi banyak orang yang menemukan vaksin, kemudian mereka tapi memilih uang cash. Nah, masih berpengaruh. Jadi setelah Imlek pun juga harga emasnya juga turun nih. Kecuali sebelum ada COVID. Nah, sebelum ada COVID 2014 sampai 2020 itu historinya secara histori harga emas naik. Nah, gitu. Sesudah Imlek ya. Kemudian kalau kita lihat sebelum Imlek dan sesudah Imlek, sebelum tahun baru Cina dan sesudah tahun baru Cina, kita perlu lihat dulu nih historinya. Sebelum kita, karena di luar sana banyak sekali orang-orang berpendapat bahwa apa namanya, sebelum Imlek harga emas naik. Nah, atau setelah Imlek harga emas naik. Belum tentu juga, kita perlu cek juga historinya seperti apa dulu. Nah, gitu kan ya. Kalau kita lihat di tahun 2011 sampai 2021, itu kalau kita lihat bervariasi ya. Maksudnya bervariasi ini di tahun kemarin 2021 itu harga emas turun. Ya mungkin karena vaksin ditemukan ya, 2021 turun. Kemudian di 2021, 2022 dan 2019 itu naik. 2018 yang turunnya juga agak banyak. 2017 gantian naik lagi. 2017, 2016 juga turun sebanyak 103,90. Nah, itu ada penurunan di tahun 2016. Kemudian 2015 turun, naik ya tadi 2016, 2017 naik, 2015 turun. Nah, itu jadi sebelum Imlek dan sesudah Imlek market emas bervariasi. Tidak semuanya mengalami kenaikan karena emas ini juga cukup sensitif terhadap data ekonomi atau berita-berita ekonomi yang dirilis. Entah itu mengenai perang, entah itu mengenai suku bunga, kemudian mengenai apa namanya, kalau misalnya ada bank sentral melakukan pembelian emas, biasanya untuk cadangan devisa. Nah, devisa negara. Cuman untuk saat ini belum banyak sih ya bank sentral yang menambah devisanya dalam bentuk emas di tahun ini 2022. Nah, itu. Nah, kita lihat sesudah Imlek dan sebelum Imlek dan sesudah Imlek, tepatnya tanggal 20 Januari ya, ini saya kutip tanggal 20 Januari, ada yang 21, ada yang 22, sampai tanggal 20 Februari, jadi 1 bulan. 2021 turun, 2022 naik, 2019 itu naik.
18 turun, kemudian ada 2017 dan 2015 ini mengalami kenaikan. Jadi kita perlu cek juga sih ya. Kita cek juga apakah memang kita harus melakukan buy emas atau tidak pasca Imlek. Nah, ini historinya ya. Jadi kita perlu cek juga nih. Tahun kemarin tahun lalu ya 2021 yang Januari Februari harga emas memang turunnya luar biasa, cukup cukup dalam sekali karena ditemukan vaksin COVID ya. Nah, kemudian kalau sesudah ya. Nah, ini sebelum dan sudah Imlek seperti ini kondisinya, jadi bervariasi, tidak selalu harga emas naik. Kemudian kalau kita lihat di MetaTrader 5 GK Invest, ini kalau saya tarik garis ya. Saya tarik garis. Jadi membentuk channel up ya. Membentuk channel up dan saat ini market sedang menguji di level 1808. Market lagi menguji di level 1808. Jika dilewati dan close posisi di hariannya di 1808, kemungkinan emas akan melanjutkan penurunannya di area 1790 sampai 1787. 1790 sampai 1787 itu yang perlu kita cermati karena trend ini sudah 2 kali disentuh ya trend bawah ya. Kalau misalnya dia melewati, nah ini kita bisa ambil posisi sell. Tapi kalau misalnya belum dan harganya mendekati level garis hijau, kita bisa ambil posisi buy ya, buy atau jual emas. Nah itu. Kemudian kalau misalnya breakout di 08, nah ini cukup menarik sekali karena khawatirnya harga emas ini akan semakin turun lagi di level 1790 sampai 1788. Sekitar segitu ya untuk penurunannya 1790 poin 420 sampai kita bisa sell limit ya, sell stop di 1787. Nah itu kita bisa karena kalau kita break di level 87, nanti market akan dikhawatirkan akan semakin dalam. Tapi kalau kita mengacu ke sini tadi, mengacu sesudah tahun baru Masehi dan sesudah tahun baru Cina, tahun kemarin harga emas sempat turun, drop. Sesudah tahun baru Masehi dan sesudah Imlek itu saya kutipnya di awal Januari dan pertengahan Februari. Sebenarnya sudah bagus ya. Sebenarnya sudah bagus tracknya emas ini. Sesudah tahun baru Masehi dan sesudah Imlek itu naik dari 2014. Bagus sekali. Nah, cuman masalahnya dunia sedang diuji dengan COVID-19. Nah, itu. Jadi membuat perusahaan farmasi berlomba-lomba untuk menemukan vaksin. Nah, berlomba mereka menemukan vaksin agar vaksin ini bisa memberikan kekebalan atau daya tahan yang lebih kepada seluruh warga di seluruh dunia ini. Gitu. Jadi membuat pergerakan harga emas di tahun 2021 ini mengalami penurunan. Penurunannya sekitar 138 poin. Nah, cukup banyak sekali ya. Cukup banyak sekali dan rekornya pun juga terpecahkan.
dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahun berturut-turut itu rekornya terpecahkan di tahun 2021. Nah, jadi tidak selalu harga emas naik, tapi ya kalau kita lihat kondisi saat ini ya, kondisi saat ini bersamaan dengan tadi pagi FOMC, Bank Sentral Amerika merilis hasil meetingnya, dan Bank Sentral Amerika lebih cenderung untuk menaikkan suku bunganya di bulan Maret. Nah, ini di bulan Maret, dan di tahun ini pun sepertinya juga belum ada tanda-tanda kalau emas ini harusnya melaju ke 1.900 sampai ke 2.000. Nah, itu. Ini bervariasi ini ya. Kemudian kalau secara teknikal nih. Nah ini. Jadi kalau secara teknikal ini membentuk channel up ya, channel up. Saya pakai support resisten itu pantulan harga paling tidak ke 17.90 sampai di 17.88. Kalau misalnya 08-nya dilewati. Nah, gitu. Jadi kalau dilewati ya mungkin market bisa kembali lagi turun untuk menguji ke 17.90 atau di 88. Apalagi berkaitan dengan FOMC yang kecenderungannya hawkish ke USD atau mendukung US dollar untuk menguat terhadap instrumen trading atau terhadap komoditas yang berlawanan dengan USD. Nah, gitu. Jadi penurunan kalau saya kutip di 17.90 sampai 17.88. Kemudian kalau 88-nya break lewat di bawah sampai di 17.90 untuk area buy, dan untuk sweetnya kalau kita masih lihat dia masih turun itu di 17.87. Jadi lumayan. Kalau dengan harga sekarang sih lumayan sih ya. Tapi kita nggak tahu nih apakah nanti berefek terhadap perdagangan besok, hari Jumat, atau di minggu depan. Nah. Oh ya, sekalian untuk kita memberikan informasi untuk minggu depan kita mengadakan live chat lagi bersama dengan Ardiansah. Dan untuk kalau misalnya kita pas tarik Fibonacci, kalau kita tarik trendline ya, trendline-nya bawahnya itu 17.70 sampai 17.67. Nah ini 17.67. Ya kalau misalnya efek FOMC ini memang benar-benar hawkish dolar ya, bukan tidak mungkin harga emas akan kembali lagi drop menguji ke support di 17.90 sampai di 17.70. 17.70 yang paling dekatnya. Saya pakai chartnya nih time frame hariannya. Pantulan harga tetap ada. Kalau misalnya mendekati 17.90 kita bisa ngambil area buy ya, buy limit ya. Kembali lagi ke 18.08. Pantulan harga tetap ada. Tidak langsung harga turun sampai ke level tersebut, tapi ya tetap dia naik turun lah ya. Nah itu yang bisa kita manfaatkan. Cuman untuk kita ngambil posisi buy-nya pun juga agak sedikit berhati-hati karena saat ini memang efek terhadap FOMC memang masih berlanjut ya, masih jalan sampai saat ini. Jadi hati-hati jika ngambil posisi buy. Kalau misalnya sell pun juga perlu lihat level juga. Tidak selalu begitu dia break low langsung kita sell kan ya. Ya kalau dia langsung nanti kembali lagi turun, kalau dia koreksi naik kan equity kita kan juga eman-eman ya. Sayang lah maksudnya, sayang kalau orang-orang. Kalau kita biarkan juga sayang kan seperti itu. Kemudian kalau misalnya nih turun sampai di mendekati level 70, ini juga kita coba untuk area buy ya, pantulan harga
batasan stop loss di 17.67. Kalau break 17.67 ya kita sell, target di psikologis di pertengahan 17.50 maksudnya. Pertengahan 17.50-an. Untuk ambil posisi sell ya. Untuk saat ini market masih di bawah, harga terendah di 18.09 dan running di 18.11. 18.11 sampai 18.11. Nah, jadi penurunannya juga lumayan. Oke, kita mungkin langsung share ke MetaTrader ya. Kita coba share MetaTrader supaya nanti kita juga bisa melihat ini. Bentar. Saya share balikan ke MetaTrader dulu. Saya stop share. Nah, stop share-nya. Bentar. Nah, ini. Coba kita lihat langsung di MetaTrader. Stop share. Bentar ya. Nah, ini. Nah, ini untuk saat ini yang tadi pada saat saya sharing tadi ya. Jadi kalau kita lihat chart hariannya, harga emas sedang menanjak, cuman atau channel up ya. Channel up, dia menanjak untuk turun nih maksudnya. Intinya seperti itu, menanjak untuk turun. Kalau channel down itu turun untuk naik. Nah, dia down asalkan dia harus melewati neckline-nya. Nah, ini untuk neckline-nya yang ketiga nih, yang batas bawahnya nih. Itu berada di area kisaran 08 sampai 07 ya, 1808 sampai 1807. Itu untuk misalnya kita ngambil pantauan harga untuk buy. Tapi kalau misalnya turun melewati 03, 0403, nah ini kita harus segera mengantisipasi entah itu mau kita locking ataupun kita cut, kita switch. Nah, seperti itu. Jadi untuk penurunan kalau misalnya break di 0807 itu di 1790 untuk mendekati 1790 kita bisa cari pantauan harga untuk atau buy limit target di 1808 ya, 1808. Untuk stop loss-nya di 1787 sampai 1787 sampai 1786 untuk stop loss-nya itu. Kalaupun kita kecilkan ini, nah ini channel channel up ya, channel up ini kisaran untuk di emas. Jadi kalau misalnya kita beli menjelang Imlek seperti di story tadi selama bulan sebelum Imlek ya, sebelum Imlek dan sesudah Imlek itu 5 tahun berturut-turut naik, tapi tahun kemarin turun. Nah, tahun kemarin turun. Jadi penempatan buy-nya mungkin kita bisa tempatkan di mendekati 90 ya, 1791 lah ya, 1791 untuk area limit. Stop loss kita perketat di 1788 atau 1787. Saat ini informasinya masih seperti ini. Jadi nunggu konfirmasi dia untuk naik. Kita bisa buy untuk cari pantulan harga dia naik seperti ini. Naik lagi ke sini lagi. Tapi ya kita juga perlu mewaspadai kalau market melewati trend line. Nah, trend line yang bawah ya, yang bawah. Kauternya itu. Agak ke sini. Terus gambar marketnya seperti ini. Ini kemungkinan dia akan turun lagi ke sini. Mau coba untuk ke sini. Nah, baru kemudian dia akan naik di sini. Nah, ini. Ini mungkin gambarnya seperti ini. Ini ya.
bisa buy. Ini karena menanjak naik, asalkan nggak melewati neckline, kita bisa buy sih ya, buy. Tapi begitu breakout ya kita harus cut, buy-nya ganti sell. Nah, itu. Karena historinya sebenarnya sebelum Imlek dan sesudah Imlek itu 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir naik. Kemudian di bulan di sesudah tahun baru Masehi dan sesudah Imlek pun juga harganya naik. Awal Januari sampai pertengahan Februari itu naik. Nah, cuman diwaspadai selama Februari itu 4 tahun terakhir turun, selama bulan Februari 4 tahun terakhir turun. Tuh, jadi perlu kita lihat, kita cek untuk bulan Januari ini ya. Januari ini open marketnya di 18.30, ini sekarang running di 18.12, jadi turun. Nah, ini gambar marketnya seperti ini. Kalau kita mau buy ya di area 08, begitu break di 05, kita switch untuk sell. Kawatannya dia turun sampai di 17.90. Tuh ya. 17.90, nanti gambarnya seperti ini. Ini dia kembali lagi naik ini. Nah, ini. Gitu, mungkin bisa kita buy, tapi ya tetap kita mewaspadai dia breakout. Karena itu tadi, kebetulan sebelum Imlek juga ada FOMC. Bank Sentral Amerika lagi meeting. Kebetulan Bank Sentral Amerikanya ini lagi kesempatan Bank Sentral Amerika ini sedang berada di jalur untuk menaikkan suku bunga. Nah, masalahnya di situ. Masalahnya jadi dia sedang berada di track yang mana Bank Sentral harus mengambil keputusan untuk menaikkan suku bunga. Secara teori suku bunga naik, dolarnya akan menguat, emasnya akan melemah. Nah, itu yang perlu kita cermati, apakah kita perlu beli emas menjelang Imlek atau sesudah Imlek. Nah, karena selama ini di pemikiran para trader masyarakat ini menjelang dan sesudah Imlek ini harga emas naik. Nah, biasanya kan punya mindset seperti ada rumor seperti itulah ya, pembicaraan seperti. Tapi ya saat ini harga emas memang cukup sensitif terhadap data ekonomi dari Amerika, khususnya bank sentral. Jadi perlu kita mewaspadai, perlu kita berhati-hati dalam menyikapi kebiasaan beli emas sebelum Imlek atau sesudah Imlek, itu harus beli emas. Nah, itu tidak selalu, karena perlu dicermati juga. Nah, gitu. Karena tracknya ini memang berat. Apalagi ditambah geopolitik di Rusia sama di mana? Ukraina ya. Rusia Ukraina ini lagi konflik nih, masih panas-panasnya. Jadi masih belum ada, sempat mereda sebentar, tapi kembali lagi memanas lagi. Dan ini dibuktikan dengan harga crude oil yang masih menanjak di level 87. Nah, jadi karena distribusi minyak atau minyak di negara Rusia dan Ukraina dan negara tetangganya pun sedikit terganggu karena ketegangan antara Rusia dengan Ukraina. Rusia pun juga sudah mulai menumpuk pasukannya di perbatasan. Nah, itu yang perbatasan antara Rusia dengan Ukraina. Nah, itu yang perlu dicermati juga. Kalau terjadi konflik, nah itu biasanya emas akan jadi safe haven. Nah, gitu. Jadi ada sisi yang menguatkan emas, ada fundamental yang atau kejadian atau momentum di dunia yang menguatkan emas, tapi juga ada yang melemahkan emas. Melemahkan emas itu tadi FMC sudah berada di jalur untuk menaikkan suku bunga nih. Nah, berarti kan hawkish dolar dan dovish untuk emas gitu kan ya. Tapi Rusia ini juga dengan Ukraina juga lagi tegang-tegangnya. Bisa juga jadi safe haven. Juga ada gejolak di Timur Tengah pun, tapi itu pengaruh ke crude oil ya, pengaruh crude oil. Yang penting kita perlu bijak di dalam menyikapi atau transaksi di emas ini, di XAU USD ini, karena kalau secara analisa teknikal kita bisa ngambil posisi buy, tetap kita bisa ngambil posisi buy, tapi juga kita perlu melihat level mana harga emas ini perlu kita switch, kita alih ke sell.
Nah, itu yang perlu kita cermati di situ. Jadi kalau saya lihat mendekati 08 kita bisa buy sih ya. Cuman kita perlu lihat kalau break sampai di 05 kita harus switch sell. Karena potensi untuk menguji 1790 itu kemungkinan akan cukup terbuka sekali di situ. Nah, itu untuk di situ. Sama di 1790. Oke, saya rasa itu untuk edukasi pada siang hari ini ya mengenai beli emas di menjelang Imlek. Histori tadi sudah saya sampaikan dari tahun 2011, 2012 sampai 2021 mengenai pergerakan emas entah itu bulan Januari atau bulan Februari atau sesudah tahun baru Masehi awal Januari sampai di pertengahan Februari dan sebelum Imlek dan sesudah Imlek. Nah, paling enggak Anda semuanya juga sudah mengetahui dan mencermati. Apabila mungkin belum sempat mencatat, nah mungkin Anda bisa melihat tayangan ulang ini nanti di channel YouTube kami di GK Invest Semarang. Nah, itu nanti akan kita upload lagi untuk tayangan ulang di edukasi siang ini. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa cukup untuk edukasi pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Tetap bijak di dalam bertransaksi, khususnya di transaksi XAUUSD, karena XAUUSD ini cukup sensitif terhadap berita-berita fundamental, berita-berita atau isu-isu yang sedang terjadi saat ini di belahan dunia manapun. Nah, seperti itu. Khususnya di Amerika nih, khususnya di Amerika. Oke, saya Rudi Oktrianto, mohon pamit, mundur diri. Kita ketemu lagi di edukasi berikutnya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.